Pemirsa, kebakaran kembali melanda permukiman di kawasan daerah khusus Jakarta pada Jumat pagi. Kali ini terjadi di hunian padat penduduk di Jalan Igusti Ngurah Rai, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Ayo dibantu dulu, dibantu bapak-bapak. Sejumlah warga yang panik berupaya memadamkan api menggunakan air dan peralatan seadanya. Sementara itu, warga yang tak kuasa melihat tempat tinggalnya terbakar menangis histeris. Sebanyak 12 unit mobil pemadam dengan melibatkan 45 personel damkar diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Total ada 13 petak rumah kontrakan ludes terbakar. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik dari salah satu rumah kontrakan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebuah tempat indekos di daerah Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan digerebek warga. Tindakan warga dipicu dugaan digunakannya tempat tersebut sebagai lokasi prostitusi online. Kebakaran hebat menghanguskan puluhan kapal nelayan yang sedang bersandar di Pelabuhan Pendo, Kota Tegal, Jawa Tengah. Diduga banyaknya material mudah terbakar serta sisa BBM solar mengakibatkan api cepat menyebar dan sulit dipadamkan. Warga Kota Makassar dikejutkan aksi gerombolan ratusan sapi yang lari berhamburan di Jalan Tamangaparaya, Kecamatan Manggala hingga merusak sejumlah kendaraan. Diduga ratusan ekor sapi yang akan pulang usai mencari makan itu panik dan berlarian setelah mendengar suara sirene pemadam kebakaran. Hai Sobat Malam, Buletin iNews Malam kembali hadir dengan sederet berita pilihan. Dan inilah berita selengkapnya. Sebuah kamar indekos di daerah Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan digerebek warga. Penggerebekannya dilakukan warga itu turut dibantu petugas Satpol PP, TNI, dan kepolisian. Warga menduga lokasi tersebut dijadikan tempat prostitusi online. Selain mengamankan 7 orang, polisi juga menyita sejumlah bekas alat kontrasepsi. Menurut warga, sebelumnya pihak RT sudah melakukan teguran melalui spanduk yang terpampang di depan pintu gerbang indekos menolak lingkungannya jadi sasaran prostitusi, narkoba, dan miras. Jadi kalau dari 7 itu mayoritas warga mana, Pak? Bukan warga kami, warga di luar ini. Dan mereka tidak punya surat izin? Oh, nggak ada, karena kan nggak ada laporannya, kecuali yang berumah tangga. Selanjutnya, ketujuh orang yang diamankan dibawa petugas Satpol PP untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang remaja tergeletak tak berdaya usai dihakimi massa di Jalan Hadiah, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Tindakan kekerasan ini terpaksa dilakukan warga lantaran remaja tersebut tertangkap hendak mencuri sepeda motor. Menurut korban, aksi pelaku terpergok saat sedang mencongkel kunci sepeda motor miliknya. Korban pun langsung meringkus pelaku dan menjadi sasaran amuk warga hingga sekarang sebelum diamankan ke pos keamanan. Pas keluar, ini ada orang langsung megang motor, padahal posisi motor kunci stang, gitu kan. Udah kunci stang, saya gak kayak orang kontrak deh, soalnya biar dia nggak panik gitu kan. Pas udah begitu, saya curiga nih, saya lihat-lihat dulu nih, takutnya ada temennya banyak nih di luar, ternyata nggak kelihatan kan, langsung saya pegang. Dia masalahnya udah mau begini-begini, takutnya bawa sajam, langsung saya pegang tuh, saya banting di tempat, udah saya panggil anak untuk ngambil tali. Sementara itu, pelaku beserta barang bukti sepeda motor korban dibawa ke Mapolsek Grogol, Petamburan guna proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.
Sejumlah juru parkir ilegal ini diamankan tim Satgas Saber Pungli di kawasan Kebun Binatang Bandung, Jalan Taman Sari, Kota Bandung. Meski mengelak sebagai juru parkir ilegal, petugas tetap mengamankan mereka dan langsung diminta masuk ke dalam mobil patroli. Terdapat 8 jukir ilegal yang diamankan dan dibawa ke kantor Satgas Saber Pungli Jawa Barat untuk dimintai keterangan. Tidak hanya mengamankan jukir ilegal, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang dan peluit. Menurut petugas, modus para jukir ilegal ini dengan mengarahkan pengunjung kebun binatang untuk parkir kendaraan di atas trotoar Jalan Taman Sari. Bahkan pengunjung pun langsung diketok harga untuk membayar parkir hingga Rp35.000. Petugas juga menyebut razia digelar sebagai bentuk tindak lanjut adanya laporan pungli terutama kepada pengunjung yang hendak ke kebun binatang. Saat ini pihaknya tengah mengembangkan aliran uang yang disetorkan dari hasil pungli tersebut. Oknum-oknum yang melakukan tindakan kegiatan pungli ini memanfaatkan jalan trotoar yang ada di seputaran Bandung Zoo, sehingga ini akan mengakibatkan ketidaktertiban dan kemacetan lalu lintas. Pihaknya menegaskan akan terus menertibkan pungli parkir liar, terutama di dekat kawasan wisata. Pasalnya, pungli ini dinilai berdampak pada kunjungan wisata, terutama di masa libur saat ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV terlihat dua pria menggunakan baju merah dan baju merah hitam menunggu di depan pintu minimarket di Jalan Raya Gas Alam, Cimanggis, Kota Depok. Usai melihat korban panik dan kebingungan, kedua terduga pelaku itu pun langsung menghampiri mesin ATM yang telah digunakan korban. Menurut korban, imbas dari ganjal ATM tersebut, uang yang ada di dalam rekeningnya dikuras oleh pelaku dan hanya tersisa Rp58.000. Kejadian bermula saat korban memasukkan kartu ATM Bank BRI ke dalam mesin ATM untuk mengambil sejumlah uang tunai. Namun kartu tersebut tidak dapat masuk sepenuhnya ke dalam mesin dan korban kesulitan untuk mencabutnya. Karena saya panik, saya sempat menyodok kartu itu dengan benda lain, berharap kartu itu benar-benar ketelen. Tetapi itu tidak ada respon dari layar dan kartu saya tidak keluar. Akhirnya saya melakukan pemblokiran. Nah, ternyata sebelum saya blokir sudah ada terjadi transaksi penarikan uang di ATM itu, Mas. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Saat ini korban juga telah membuat laporan ke Mapolres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Setelah 2 hari dilaporkan hilang, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Putu Diki Adiwarta dan Rito Adi Yudhistira. Keduanya tersesat saat melakukan pendakian ke puncak Gunung Agung yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Bali. Diki, pendaki asal Kabupaten Badung ini, ditemukan pada ketinggian 1.300 mdpl dalam kondisi sehat. Sementara Ridho mengalami patah tulang setelah ditemukan pada ketinggian 1.700 mdpl hingga membuat tim SAR gabungan berhati-hati saat melakukan evakuasi. Proses evakuasi kedua korban berlangsung dramatis lantaran cuaca buruk yang membuat jalan licin dan pandangan berkabut. Guna mencari kedua pendaki tersebut, pihak terkait mengerahkan 30 orang tim SAR gabungan dari berbagai elemen. Bisa kita temukan 2 orang korban dengan kondisi yang 1 orang kita temukan dalam keadaan sehat, selamat, dan 1 orang lagi dalam kondisi patah kaki, di mana kemungkinan sempat terjatuh dan terpleset di jurang. Sebelumnya Putu Diki dan Ridho bersama 3 orang lainnya melakukan pendakian ke puncak Gunung Agung pada Selasa sore. Namun keduanya terpisah dengan rombongan pada ketinggian kurang lebih 2.800 meter di atas permukaan laut. Dari Kabupaten Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Kasus penganiayaan yang dialami wanita penjual roti bernama Fitra Samosir oleh dokter muda di Kota Medan, Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari Mapolrestabes Medan.
Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mendatangi korban di tempat kerjanya untuk memberikan semangat sambil melihat kondisinya usai peristiwa penganiayaan. Menurut Gideon, pihaknya juga telah menerima laporan korban guna proses penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, polisi telah memeriksa beberapa orang saksi untuk menggali motif dan pemicu tindakan penganiayaan terhadap korban. Kedatangan saya di sini, saya berempati. Lalu kita meyakinkan bahwa kondisi korban dalam kondisi fisik dan psikologis yang membaik, kemudian melaksanakan kegiatan sehari-hari, melaksanakan pekerjaan rutinnya, dan kemudian tidak boleh ada rasa takut. Untuk kasus sendiri kami pastikan kami akan selesaikan dengan baik. Sebelumnya, korban yang merupakan penjual roti dianiaya seorang wanita yang diketahui merupakan dokter muda di Rumah Sakit Pringadi Medan. Dalam rekaman terlihat pelaku berinisial F melemparkan sesuatu ke arah korban. Pelaku yang sempat pergi kemudian kembali lagi dan mengamuk dengan menjambak rambut serta memukul hingga terjadi keributan. Bahkan saat hendak pergi, pelaku sempat menendang si wanita penjual roti. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Gerombolan sapi yang melintasi Jalan Tamang Apar Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, membuat heboh pengguna jalan. Ratusan hewan ternak ini berjalan tanpa mengindahkan arus lalu lintas yang tengah ramai kendaraan. Panik, kawanan sapi melintas tanpa henti, membuat sejumlah pengendara pun meninggalkan motor mereka di tengah jalan. Pemilik kendaraan hanya bisa pasrah melihat motornya diinjak-injak ratusan ekor sapi yang berlarian. Tak hanya merusak motor, sejumlah mobil yang sedang terparkir juga ringsek pada bagian pintu dan kaca spion. Berdasarkan keterangan warga, peristiwa ini berawal saat ratusan ekor sapi akan pulang untuk mencari makan di TPA Antang. Namun tiba-tiba terdengar suara sirine pemadam kebakaran yang membuat rombongan sapi panik. Kemudian berlarian dan berhamburan ke tengah jalan. Rombongan sapi terpaksa melintas di jalan poros Tamang Apar Raya karena jalur yang biasa dilalui tak bisa dilewati akibat banjir. Banyak-banyak ini kaca spion. Kasih menre. Iya. Kau tiba kasih menre. Kasih. Warga mendadak digembarkan dengan kehadiran buaya muara bermata satu di Desa Lempong, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Buaya dengan panjang sekitar 1,5 meter ini diketahui warga berkeliaran di sejumlah pekarangan rumah warga. Diduga reptil bertubuh besar tersebut masuk permukiman warga akibat terbawa arus banjir dan berkeliaran mencari makanan. Khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan, warga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke petugas Damkar Kabupaten Wajo. Personel Damkar yang tiba di lokasi berhasil menangkap buaya dibantu warga setempat menggunakan tali. Selanjutnya, buaya muara bermata satu tersut dievakuasi ke kantor pemadam kebakaran Kabupaten Wajo. Rencananya, reptil tersebut akan diserahkan petugas ke tempat penangkaran buaya di wilayah Wajo. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Polisi akhirnya menggunakan water cannon untuk membubarkan mahasiswa dari Aliansi BEM se-Indonesia yang menolak PPN 12%. Aksi ini berlangsung di samping patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat. Meski mendapat semprotan air, ratusan mahasiswa ini masih terus bertahan sambil meneriakkan revolusi. Sebagian mahasiswa melempari petugas dengan botol air mineral sebagai respon atas semprotan water cannon. Bahkan sempat terjadi aksi saling dorong antara personel kepolisian dan peserta aksi. Unjuk rasa ini dimulai pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dengan pengamanan 661 personel gabungan yang ditempatkan di sejumlah titik. Di antaranya sekitar Bundaran Patung Kuda, Monas, hingga depan Istana Negara. Kebakaran hebat melanda sejumlah kapal nelayan yang sedang bersandar di Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah. Insiden yang terjadi pada Jumat dini hari ini membakar sejumlah kapal nelayan di dermaga timur usai melakukan bongkar muat.
Diduga banyak material mudah terbakar, serta sisa BBM solar, hingga Jumat siang api terus berkobar dan sulit dipadamkan. Meski demikian, api telah berhasil dilokalisir dari kapal lainnya. Awal mula dari satu kapal. Soalnya kita kesini juga api udah nyala sih. Tapi ada kapal yang bisa diselamatkan, Mas. Ya ini yang akan diselamatkan, ini yang belum kena api. Kalau udah kena api, sekarang kan main fiber semua, langsung nyala semua. Sementara itu, aparat Polres Kota Tegal masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran kapal dengan memintai keterangan sejumlah saksi. Berdasarkan data dari otoritas pelabuhan, dilaporkan sebanyak 22 kapal nelayan ludes terbakar. Bahwa telah terjadi kebakaran di Pelabuhan Pelindo, kebakaran kapal yang kurang lebih dimulai pada sekitar pukul 3.30 yang diketahui oleh seorang warga, kemudian melapor, kemudian saat ini sementara masih dalam penyelidikan dan sedang dalam proses pemadaman. Sementara itu, pihak Kesia Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Tegal mengimbau kru kapal agar tetap menjaga kapal usai aktivitas bongkar muat guna meminimalisir kejadian serupa terulang. Pasalnya sejak tahun 2021 lalu di Pelabuhan Pelindo Kota Tegal sudah terjadi 4 kali kebakaran kapal. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Sebuah kapal patroli polisi maritim Singapura terekam kamera melakukan tindakan intimidasi terhadap nelayan warga Indonesia hari Kamis. Insiden ini terjadi di perairan perbatasan antara Singapura dengan wilayah Batam, Kepulauan Riau. Kapal patroli Singapura itu terlihat melakukan manuver dengan menggoyangkan bodi kapal hingga menimbulkan gelombang yang mengempat perahu nelayan Indonesia. Menurut keterangan para nelayan, tindakan intimidasi ini sudah berlangsung lama, terutama saat mereka mencari ikan di laut. Pihak Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kepulauan Riau telah menyampaikan kecaman keras atas tindakan yang dinilai sebagai sikap arogansi Singapura yang telah melampaui batas. Proses evakuasi sebuah mobil yang terjun ke Sungai Kalianget Sempor saat melintas di jalur Kebumen, Banjarnegara, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Para petugas berusaha mengangkat badan mobil yang mengalami kerusakan parah itu dengan menggunakan alat berat crane dari kedalaman sekitar 10 meter. Setelah berjibaku, mobil yang mengalami kecelakaan akibat mobil mengantuk pada hari Rabu itu berhasil dievakuasi ke jalan raya. Tragedi maut nyaris terjadi di perlintasan kereta daerah Nengnong, Citerat, Karangkas Bitung, Banten. Sebuah truk yang mogok dan melintang di atas perlintasan rel kereta tidak dapat dipindahkan pemiliknya dan hampir saja tertabrak KRL Rangkas Bitung Tanah Abang yang akan melintas. Beruntung, KRL berhasil menghentikan lajunya tepat di depan badan truk yang mogok hingga kecelakaan fatal dapat dihindari. Waduh, nyaris mas, nyaris. Rekaman video amatir warga merekam detik-detik bencana tanah longsor yang melanda sebuah bukit di Kampung Cisarakan, Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu petang. Warga sempat panik karena longsoran memasuki kawasan permukiman. Akibat longsor ini, akses jalan menuju lokasi kejadian menjadi tertutup dan tidak bisa dilalui kendaraan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Wah, untung gak ada yang jadi korban. Semoga warganya selalu dilindungi Tuhan ya. Aksi pencurian yang terjadi di salah satu toko di Mall of Indonesia Rabu petang berhasil terekam kamera pengawas. Pelaku yang merupakan seorang pria terlihat mengambil ponsel dari laci meja konter toko dan melarikan diri usai melakukan aksinya. Pencurian ini terjadi setelah pelaku memanfaatkan kelengahan penjaga toko saat melayani pengunjung. Wah, yang namanya maling emang gak boleh dikasih kesempatan dikit ya. Sobat Malam, jangan kemana-mana dulu ya. Buletin iNews Malam segera kembali setelah yang satu ini.
Ulah seorang pemotor yang tergesa-gesa menyeberang jalan mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang nyaris memakan korban di pertigaan Embuto, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Rabu petang. Pemotor tersebut tertabrak pemotor lain yang tengah melintas hingga terjatuh dan nyaris terlindas truk yang melaju berlawanan arah. Beruntung, truk berhasil mengerem mendadak dan berhenti, tepat di saat tubuh salah satu penumpang motor nyaris terlindas roda depan truk. Korban hanya mengalami luka ringan dan segera ditolong warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Seorang pelaku pencurian terekam kamera pengawas memanjat tembok dengan bergaya ala Spider-Man saat memasuki rumah warga di kawasan Munggu, Badung, Bali. Setelah merasa aman, pelaku pun beraksi menggondol sebuah motor metik serta mengambil sejumlah uang lalu melarikan diri. Kehilangan motornya, sang pemilik meminta pertolongan warganet jika melihat motor yang disebutkan nomor platnya itu. Dua pelaku pencurian motor terekam kamera pengawas saat beraksi di Jalan Karet Kemiri Muka, Beji, Depok, Jawa Barat hari Kamis. Meski banyak warga yang melintas, namun pelaku nekat beraksi dan menggondol sebuah motor trail dari dalam salah satu rumah warga. Kasus pencurian ini kini ditangani aparat kepolisian setempat. Oke Sobat Malam, informasi tadi sekaligus mengakhiri Buletin iNews Malam kali ini. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.